Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah kembali lagi dengan saya di channel Suryo Jati. Kali ini saya akan mencoba untuk mengungkap ataupun mereview ya, bukan mengungkap, tapi mereview sebuah pusaka, yakni pusaka Winongan. Tepatnya Winongan Pasuruan, karena pusaka ini salah satu pusaka yang cukup fenomenal dan terkenal, apalagi di telatah Pasuruan dan sekitarnya. Konon menurut cerita masyarakat ya, menurut sesepuh yang pernah bercerita kepada saya, dan juga menurut beberapa pakar-pakar ahli keris, ahli pusaka, mereka menyampaikan bahwasanya pusaka Winongan ini adalah salah satu pusaka yang sakti. Ceritanya dulu mampu menandingi pusaka-pusaka Mojopahitan. Jadi kalau ceritanya itu pusaka Winongan itu gini, pusakanya itu bisa mematikan dan juga bisa menghidupkan. Ya, kalau pusaka Majapahit itu bisanya membunuh saja, tapi tidak bisa menghidupkan. Jadi kalau pusaka Winongan itu bisa membunuh dan bisa menghidupkan. Ada sebuah cerita juga, dulunya diadu ya, pusaka Majapahit dan pusaka Winongan ini. Pusaka Majapahit itu ditaruh diceleretkan ke pohon asem ya. Kemudian pohon asemnya itu mati, pohon asemnya berguguran, daunnya kering, pohonnya kering. Kemudian pusaka Winongan ini diletakkan di pohon asemnya itu. Kemudian pohon asemnya itu tumbuh ya, daunnya tumbuh bersemi, kemudian buahnya juga tumbuh lebat. Jadi filosofi dari pusaka Winongan itu sebagai panguripan, seperti itu. Nah, Winongan sendiri itu sebenarnya diambil dari sebuah nama kerajaan ya, nama sebuah kerajaan di daerah Pasuruan. Kerajaannya ini cukup kecil namun berdiri cukup kokoh dan cukup lama. Diperkirakan berdiri sejak era Jenggolo, kerajaan Jenggolo, sampai era Mataram Sultan Agung. Nah, untuk ceritanya sendiri ini banyak sekali ya, apalagi tentang mistisnya di Winongan. Ada beberapa empu seperti Empu Ontok ya, Empu Ontok yang jenis damelku Waalaikumsalam. Empu Ontok yang konon ceritanya itu beliau itu dibuang oleh ibunya, kemudian keluar dari sebuah sumber air yang mengeluarkan ontok ya, atau busa. Kalau orang Indonesia itu busa, kalau orang Jawanya ontok. Kemudian ditemukan oleh seorang empu yang dipercaya itu adalah Empu Supo, sewaktu beliau dari Banyuwangi melakukan perjalanan ke arah Majapahit. Beliau menemukan sebuah anak bayi, kemudian dirawat. Setelah dirawat dinamakan Joko Ontok ya, bayi yang ditemukan tadi dinamakan Joko Ontok, kemudian terkenal dengan Empu Ontok. Nah, tak hanya itu, ada banyak sekali kisah-kisah tentang empu-empu di Winongan, termasuk adalah Empu Labuh Geni. Empu Labuh Geni itu terkenal sakti ya. Beliau mampu membakar sebuah hutan atau sebuah tempat tanpa menggunakan alat seperti korek ya. Jadi dengan ilmunya kemudian bisa terbakar seperti itu. Wallahu alam ya. Nah, untuk dapurnya sendiri ini menurut beberapa tokoh, sejak di awal pembuatan atau sejak era Jenggolo itu sampai sekarang, ataupun sampai di era Mataram itu, di akhir
kerajaan Winongan, pusaka-pusakanya itu berdapur sederhana ya, berdapur sederhana dan juga lurus ya, dapur lurus. Nah ini saya ada 2 contoh ini. Kemarin yang ini sudah direview isoterinya oleh Mas Denny ya, sudah direview. Dan ini kemarin menyampaikan empunya Empu Surojo, Mas. Empu Surojo. Nah, Empu Surojo itu sudah Muslim, dan kemudian kemungkinan Empu Surojo ini kalau saya analisa, beliau merupakan murid daripada Mbah Soleh Semendi ya. Beliau makamnya juga berada di Winongan, Pasuruan. Nah kita akan buka yang kemarin di review ya. Bismillah. Nah seperti ini. Ini dapurnya sederhana sekali, berdapur brojol ya, berdapur brojol, agak tebal, kemudian agak lebar juga, gagah ya. Cuman untuk ciri-ciri khusus saya pribadi kurang begitu memahami ya. Cuman kalau saya, ada orang memperlihatkan pusaka itu tahu mana yang Winongan, itu tahu. Jadi seolah-olah ada hal khusus lah ya. Oke, kita akan buka yang kedua ini. Ini juga salah satu pusaka Winongan. Bismillah. Nah, ya dapurnya sama. Ini dapur brojol, tapi empunya ini berbeda. Kalau yang ini itu pusakanya itu garapnya halus ya. Sedangkan untuk yang ini agak sedikit kasar ya, agak sedikit kasar. Kemudian pamornya itu ada sedikit kelap-kelip atau biasa disebut pasir malelo, seperti itu. Nah untuk esoterinya sendiri ini juga sangat bagus dan sangat kuat ya. Nanti akan dilihat oleh Mas Denny, nanti ahli esoteri, ahli pakar. Jadi kalau yang tadi beberapa sudah saya jelaskan ya esoterinya, nanti selanjutnya diganti sama Mas Denny ini. Ini juga termasuk kuat ini. Dan coba ini diperhatikan ya, perhatikan bersama. Nah mungkin penonton bisa mengamati dan mencermati, tidak ada ciri-ciri khusus memang yang menandakan ini pusaka Winongan, tidak ada. Cuman ya kesederhanaan ini dan juga ketebalan dan juga belakangnya ini lurus, ini juga menjadi ciri-ciri. Tapi ada juga yang hampir menyerupai hal-hal seperti ini ya, termasuk seperti pusaka dari Tuban ya. Di Tuban Winongan juga ada seperti ini juga. Kalau kita tidak teliti, tidak cermat, bisa tertukar atau disamakan dengan pusaka era Tuban, seperti itu. Oke Mas Denny, coba lihat Mas Denny, saya ingin tahu esoterinya Mas Denny. Esoterinya ini apakah benar ini dari Pasuruan ya? Oke Mas Denny, ini tugasnya Mas Denny cuman connect ke kodamnya, kemudian ditanya namanya siapa, asalnya dari mana pusaka ini, empunya siapa, tuahnya apa, seperti itu. Ya, ini hampir sama seperti yang dilihat kemarin, tapi ini berbeda Mas Denny ya. Cuman kemungkinan secara eksoteri dari pengamatan saya pribadi sama lah, asalnya sama, bentuknya sama. Oke. Bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pakai telepati saja iya, di connect suara saja ya. Jadi di Raci sendiri, di makam depan
Pom Raji ya, Raji daerah Bangil itu juga ada makam beberapa empu di sana. Salah satunya ada Raden Bagus Alit ya, yang kemudian menjadi ikonik di daerah Raji. Jadi nama Raji sendiri diambil dari Raden Bagus Alit. Kalau tidak salah seperti itu yang pernah saya dengarkan ya. Dan kisah di masyarakat, Raden Bagus Alit ini kalau membuat pusaka itu sangar-sangar, berbahaya, sakti-sakti ya. Konon kalau membuat pusaka itu harus di dekat air ataupun di dekat laut ya, karena hawanya panas. Bahkan ikan-ikan di laut itu bisa mati terkena aura energi yang dihasilkan atau dipancarkan daripada Raden Bagus Alit ini, sehingga pusaka-pusaka yang dulu dibuat oleh Raden Bagus Alit ini mematikan ya, mematikan. Dan penawarnya itu pusaka-pusaka Winongan ini. Jadi dulu Raden Bagus Alit itu dikisahkan itu dikalahkan oleh empu-empu Winongan. Kalau Raden Bagus Alit sendiri berasal dari Majapahit ya, salah satu keturunan dari darah biru, entah dari Raja Majapahit Brawijaya ataupun dari tokoh-tokoh di Majapahit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mas Rio, mungkin ada yang ditanyakan seputar pusaka Winongan ini? Tidak ada atau ada? Empu-empu yang ada di Winongan itu ada berapa, misalkan siapa saja? Oh, ada banyak Mas, tentu saya lupa juga. Ada empu Wetan Kali, ada empu Kulon Kali. Jadi Winongan itu kan ada sungai yang di tengah-tengahnya itu. Jadi ada empu Kulon Kali, ada empu Wetan Kali. Dan itu empu-empunya kan dari zaman dulu Mas. Karena Winongan ini kan berdiri sejak era Jenggolo sampai era Mataram. Tentunya berganti-ganti. Namun yang paling terkenal kan salah satu empu Untuk Mas. Empu Untuk, kemudian empu Ongkowijoyo, empu empu Labuh Geni ya, kemudian ada empu Mbah Soleh Semendi. Ini juga konon juga membuat pusaka, tapi juga tidak berprofesi sebagai empu ya beliau, karena dulu Labuh Geni itu kalau tidak salah, empu Labuh Geni kalau tidak salah itu diangkat jadi mantu kalau tidak salah Mas. Kemudian ada juga itu Angrangkusumo. Angrangkusumo ini termasuk raja dulunya Mas, raja Winongan. Angrangkusumo makamnya juga masih ada sampai sekarang. Itu juga konon juga seorang empu juga. Mungkin ada tambahan di situ Mas.
ngaji Mas. Siapa? Sudah dulu Mas. Sudah. Cukup. Sebenarnya ada banyak Mas, termasuk di depan pom Raci itu ada 2 makam empu di situ Mas. Ada 3, salah satunya yaitu Raden Bagus Alit. Yang 2 saya lupa namanya, Mbah siapa gitu loh. Mungkin apa empu di tidak menemukan ya nanti dulu saya catat dulu, cuman lupa juga. Coba Indra, HP saya Indra. Alhamdulillah. Oke Mas Denny, bagaimana apa yang ditangkap tadi komunikasinya? Untuk sendiri bernama Variasmu Kiai Suryorejo. Kiai Suryorejo, ini kodamnya ya. Oke. Terus Untuk zamannya masalah Winongan, kerajaan Winongan terus ya? ya. Empunya sendiri kalau tadi yang ditangkap itu ini Mas, Empu Mandrangi. Ya, Empu Mandrangi. Empu Mandrangi ini sebenarnya empu empu Supo kalau tidak salah. Supo Mandrangi itu ya. Namanya Empu Mandrangi ya namanya. Nah, kalau di di depan pom Raci itu ada namanya Empu Mbah Mursado ya. Kemudian ada juga Empu Raden Bagus Alit, dan Mbah Solehnya itu Mbah Soleh Semendi itu. Jadi termasuk banyak juga berarti. Nah, ini tambahan juga ini Empu Mandrangi. Tapi kalau Empu Supo Mandrangi sendiri itu beliau dulu belum muslim sih waktu di sana. Mungkin namanya dipakai ya, nama julukannya dipakai. Karena dulu beliau kan namanya Empu Supo Mandrangi, kemungkinan ada yang memakai nama akhirnya itu Mandrangi. Ya, nama kodamnya tuh Kiai Suryorejo. Tadi ada pendampingnya tadi Mas. Lihat Mas pendampingnya. Enggak lihat Mas. Nggak lihat. Itu tadi ada pendampingnya sosok ada harimau. Memang pakaiannya ini seperti hampir kayak kalau tadi saya lihat hampir kayak apa itu ya? Kayak Sunan Ampel itu. Hampir kayak Sunan Ampel ya. Sosoknya itu seperti itu. Muslim benar Mas. Muslim. Oke, sekarang Mas Dedi Untuk tadi apa? tambahan Mas. Tadi sempat tanya untuk kegunaannya sendiri. Untuk kalau bilang tadi untuk ketentreman adem ayem. Ketentreman adem ayem ya. Berarti empu yang bagus juga ya. Sekarang Mas Denny coba mengukur energi antara ini dan itu. Kira-kira Mas Denny bisa pakai metode apa saja? Pakai pejaman mata dilihat cahayanya, ataupun pakai metode apa saja? Terserah Mas Denny mau pakai metode apa saja. Oke, kali ini kita akan belajar sedikit juga mengukur atau menakar sebuah pusaka ya. Tapi kali ini caranya mungkin nanti Mas Denny akan memakai cara apa nanti yang sudah dibimbing ya, diarahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dilihat pancarannya saja sudah bisa nanti Mas. Mana yang lebih memancar, mana yang lebih besar.
metodenya kan sakit Mas. Bisa coba. Oke. Coba. Heeh. Coba. Jadi diukur ya, apa batas energinya pancaran semua, tek segini, oh segini, terus ditengarai lagi, tek. Jadi pakai 2 metode nanti bisa. Jadi ukurannya seberapa besar. Kalau halus ini agak susah ya Mas. Oke. Iya, Agak susah ya, Mas. agak susah. Jadi kalau tangan kita gerak, tek, nah kemudian berhenti. Ya, metodenya pakainya dari pusaka ya, tangan kita digerakkan, tek, dimana itu berhenti berarti di situ pancaran segitu Mas. Tek, tek, nah ya ada yang nahan, tek, nah, ya, oke, kerasa ya nahannya ya, Iya. tek, nah seperti itu Mas. Nah itu ukurannya segitu wes, coba ditahan. Diperkirakan seberapa? Coba itu Mas. Tak segitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke pusaka yang kedua. Oke. Pakai metode itu tadi. Tek, ketemu. Coba itu Mas. Berarti lebih besar mana Mas? Niki. Lebih besar ini ya, Oke. secara pakai pekaan ya. Oke. Nah, itu caranya begitu Mas. Cara mengukur besar kecilnya energi pada suatu benda. Tapi kalau secara pantar batin tadi, Niki lebih terang nih Mas. ini lebih terang ya. Niki lebih terang. Kalau ini kodamnya ini banyak Mas. Ini kodamnya itu banyak sekali. Yang ini loh ya. Yang ini kodamnya itu banyak. Ada harimau sama itu naga putih itu. Dan satu harimau itu memimpin ratusan mungkin ribuan pasukan. Sedangkan naganya itu juga memimpin puluhan naga yang itu. Sedangkan yang ini ada 2 sosok. Sosoknya seperti ulama seperti kiai, sama ini juga seperti ulama seperti kiai, tapi ini ada 2. Jadi ini lebih halus, lebih kalem, orangnya lebih halus, lebih kalem seperti itu. Kalau aura, dari warna aura yang dilihat tadi Mas, Niki kalau niki putih ya Mas. Lah niki ada percampuran merah. Masih ada merah. ada merah ya. Merah putihnya terang nih, terlihat terang tapi enten merah enten birune. Oh, seperti itu, ada percampuran ya Oke. berarti ya. Oke, jadi benar Mas, itu benar sudah. Oke, jadi ada banyak sekali macam cara untuk mengukur besar kecilnya sebuah pusaka ya. Tapi keakuratan itu juga ditentukan oleh kemampuan seorang yang melihatnya ya. Memang dibutuhkan seorang guru atau pembimbing untuk mengecek Mas ya. Oke. Kalau belajar di rumah sendiri terkadang ketika beda tipis pun itu sudah susah Mas. Apalagi kalau pusakanya itu energinya halus ya. Pakai metode apa ini harus supaya bisa Akurat ya. supaya bisa akuratnya. Jadi ada banyak metode Mas. Ya ada bisa kita pakai, kalau kita peka bisa kita lihat auranya, cahayanya, kita bisa ukur pakai telapak tangan. Nah, kalau untuk mengukur pakai telapak tangan itu bisa dilatih ya. Nah, mungkin yang belum menonton cara belajar kepekaan di video kami itu ada, monggo dilihat cara belajarnya ya. Tapi memang untuk belajar kepekaan ini juga cukup susah ya, tidak sekali latihan, 2 kali latihan langsung bisa, itu tidak ya. Bahkan kalau Mas Dian sendiri tuh belajar dari saya itu sejak kapan Mas ini? Sejak SMA. Sejak SMA ya. Mungkin sekarang sudah 9 tahun. 9 tahun Oke. ya.
Beliau belajar kepada saya itu sudah hampir 9 tahun ya. Mungkin sedikit cerita lah Mas. Jenengan riyen belajar ngeten terus pundi? Oke, nanti kita bahas di episode selanjutnya ya. Oke. Untuk episode Pusaka Winongan kita akhiri sampai di sini. Mungkin apabila penonton ada pertanyaan tentang pusaka-pusaka lainnya ataupun pusaka Winongan, monggo bisa ditulis di kolom komentar. Kami akhiri, tapi sebelum kami akhiri, apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan tentang pusaka-pusaka ini, apalagi untuk yang senior di bidang Tosan Aji, kami mohon maaf. Dan apabila panjenengan berkenan untuk menambahkan pengetahuan untuk kami ataupun memperbaiki, monggo ditulis di kolom komentar. Kami sangat menerima ya, karena kami sendiri sangat minim pengetahuan apalagi tentang eksoteri ya, tentang benda-benda ataupun dapur-dapur atau penamaan dari sebuah pusaka. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.